Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tidak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan selaku kita umatnya. Perkenalkan, saya Atta Fares Haidar dari kelas 11-12 absen 5 ingin menjelaskan atau menerangkan tentang materi menjauhi perkelahian. Perkelahian adalah di mana ada dua orang atau lebih yang melakukan kontak fisik yang biasanya akan menyebabkan cedera pada anggota tubuh. Kalau dalam Islamnya, menjauhi perkelahian atau pertikaian adalah ajaran mendasar dalam Islam, karena perbuatan tersebut ini dapat merusak tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, terus bisa menimbulkan kerusakan pada anggota tubuh dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang gemar atau suka berselisih. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan ada juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah ya abghadur rajal ilallahi illa ladul khasib. Orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang paling suka bertengkar dan suka berdebat. Hadis riwayat Muslim. Nah, perkelahian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perkelahian fisik dan perkelahian verbal. Perkelahian fisik adalah bentuk perkelahian yang melibatkan kontak langsung antara individu atau kelompok. Contoh perkelahian fisik ini ada tawuran dan duel satu melawan satu. Yang kedua ada perkelahian verbal. Perkelahian verbal adalah jenis perkelahian yang terjadi melalui ucapan atau kata-kata kepada seseorang yang bisa membuat hati seseorang menjadi sakit, dan seseorang yang diejeknya akan menjadi merasa tidak terima dan akan terjadi perkelahian. Perkelahian memiliki dampak di akhirat dan dampak di dunia. Yang pertama itu ada dampak di akhirat. Yang pertama, ditangguhkannya ampunan. Allah menangguhkan ampunan bagi kedua orang yang bertikai hingga keduanya berdamai. Yang kedua, ada terancam neraka. Pelaku kekerasan fisik yang berpotensi menghilangkan nyawa baik pembunuh maupun korban yang memiliki niat membunuh akan masuk neraka. Yang ketiga, ada terputusnya persaudaraan. Kehilangan status sebagai hamba Allah yang bersaudara yang merupakan pondasi utama dalam Islam. Yang kedua itu ada dampak di dunia. Dampak di dunia yang pertama ada kerusakan fisik dan material, menyebabkan luka, cacat, bahkan hilangnya nyawa. Juga merusak fasilitas umum atau harta benda. Yang kedua ada terpecahnya umat atau sosial, menimbulkan dendam, kebencian, dan hilangnya rasa aman dalam masyarakat yang pada akhirnya melemahkan persatuan umat Islam. Yang ketiga ada hukuman hukum. Pelaku perkelahian dapat dijerat hukuman pidana yang merugikan masa depan mereka. Yang terakhir itu ada rusaknya akhlak. Perkelahian mencerminkan akhlak yang buruk seperti emosi yang tidak bisa dikontrol, kezaliman, dan jauh dari sifat pemaaf. Islam mengajarkan atau memberikan panduan dan cara untuk mencegah dan mengatasi konflik agar tidak berujung pada perkelahian. Yang pertama itu ada pengendalian diri dan emosi. Tahan amarah. Ingatlah bahwa menahan amarah adalah sifat orang yang bertakwa.
Jika marah, Nabi menganjurkan untuk mengubah posisi dari berdiri ke duduk atau berbaring. Bisa juga dengan mengambil wudhu, membaca ta'awud dan sholat 2 rakaat untuk mengusir godaan setan. Selanjutnya ada berprasangka baik atau selalu berhusnuzon. Jauhi prasangka buruk, gibah, dan mencari-cari kesalahan orang lain, karena ini adalah pemicu terbesar dari pertikaian. Yang kedua ada membangun hubungan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selalu menebarkan salam. Dahulukan ucapan salam dalam ketika bertemu, karena orang yang memulai salam adalah orang yang terbaik di antara yang bertikai dan diberi pahala oleh Allah. Selalu memaafkan. Berusaha memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan menambahkan kemuliaan bagi hamba yang memaafkan. Dan membalas dengan kebaikan. Jika ada yang berbuat jahat, balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Allah berfirman, balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Yang terakhir ada melakukan islah atau perdamaian. Selalu berdamai. Jika terjadi perselisihan, bersegeralah berdamai sebelum melewati batas waktu 3 hari. Dan wajib menjadi penengah. Umat Islam wajib berperan aktif dalam menamaikan 2 kelompok yang bertikai, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Manfaat ketika kita berhasil menjauhi perkelahian. Yang pertama ada manfaat di dunia, menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Yang kedua ada menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga ada mencapai ketenangan jiwa. Dan yang terakhir ada hidup yang lebih bermanfaat. Yang kedua ada manfaat di akhirat. Yang pertama ada mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, terhindar dari murka dan azab Allah, mendapat kesempatan masuk surga, dan mendapat keberkahan dan pencerahan di akhirat kelak. Sekian materi tentang menjauhi perkelahian dari saya. Semoga materi dan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.